Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai dan kami sayang bersama. Hari ini kita jumpa dalam satu bingkai Markombur. Tentu satu hal yang luar biasa bagi kita bersama. Kali ini judul kita adalah Hidup Sehat ala generasi ataupun Gen Z ya, ataupun Gen Z ya. Generasi Z zaman sekarang. Ini luar biasanya. Hari ini kami hadir dalam 3 generasi. Satu generasi baby boomer. Saya sendiri. Kemudian lagi ada generasi yang namanya generasi X, ya kan. Ini kelahiran 65-90. Yaitu siapa dia? Ini yang sebelah saya nih. Nah, kemudian ada lagi generasi ataupun Gen Z. Nah, ini dia. Dua orang ada. Tentu saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya. Kalau kata orang gelati, si burung gelati, jangan ambil batang di para-para. Wanita yang satu ini sudahlah cantik, elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Yaitu tak lain pula Nur Hasanah. Silakan Nur. Terima kasih Bang Muni. Iya, adekku yang baik hati. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa. Tentunya tema kita ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini tentunya generasi Z ya, yang pengen tanya-tanya bersama kita di sini, boleh banget langsung saja nanti hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema pembahasan kita, yaitu hidup sehat ala Gen Z. Nah, tentunya sudah hadir bersama kita di sini ya. Yang pertama tak lain dan tak bukan ya. Tentunya ini sudah fenomenal ini. Yang pertama ada Kak Ririn Prabuati ya, selaku pelatih bakat. Assalamualaikum Kak Ririn. Assalamualaikum Hasanah. Masya Allah. Luar biasa. Langsung Luar biasanya Luar kau. biasa kan? Ampun aku lihat kau kalau Fenomenal kan Bang Munir? Ya Allah. Dia melihat saya berbalik badan langsung tahu, Bang. Bukan udah tahu saya. Tahu ya, Bang. Kemana arahnya udah ngerti saya. Ya Allah, ya Rabbi ya Tuhan. Selamat siang Hasanah, apa kabar? Alhamdulillah. Bang Munir sehat ya Bang luar Munir? Oh tentu, kalau nggak sehat aku nggak akan sampai kemari. Iya, hari ini Abang terlihat tampan. Kenapa begitu? Kerutan-kerutan di wajah agak Itu berkurang. bukan kerutan, Rin. Itu topeng. Topeng ya Bang. Luar biasa. Hajar terus, Rin. Luar biasa ya. Iya. Oke, selain Kak Ririn, kita kehadiran siapa lagi nih Bang Munir? Nah, adik kita yang cantik satu ini, yang punya bakat yang luar biasa, yang dinamakan generasi Z. Ya, siapa dia? Karisma Aura Kasih Waruwu. Iya. Ini luar biasa ini. Aura Kasih ya. Iya, Ini Aura yang Kasih. di bintang-bintang itu kan? Beda auranya ya. Iya, beda. Halo gitu. Ah, Itulah dia Gen Z ya. Kalau di sana auranya luar biasa, masuk ke sini setengah luar biasa, masuk kawa. Allah mak ya Allah ya Rabbi. Daripada nggak ada siapa-siapa, Ya. udahlah gitu aja. Ya Allah. Memang demikian yang namanya Markombur itu sebagaimana tadi jenggel kita. Cerita boleh cerita, tapi cerita yang bermakna. Benar. Semuanya boleh kita kupas, segala problema, tapi untuk menyelesaikan masalah tanpa ada propaganda. Iya. Benar sekali. Baik, untuk mengawali pembicaraan Iya, kita nih, iya, kalau iya, berbicara iya. tentang hidup sehat ala Gen Z ya. Iya. Ini mungkin Kak Ririn sebagai pelatih bakat ini banyak melatih adik-adik ya. Iya. Mungkin dari beberapa generasi bahkan ya. Oh, saya mulai itu dari generasi milenial kayaknya. Milenial ya. Milenial. Sekarang udah jaya semua lah Kak. Sampai udah ada yang jadi dokter. Masya Nah, itu tadi. Allah. Jadi memang dunia kesenian itu Iya, ya Bang iya, Munir. iya. Dia memang sungguh-sungguh tempat yang tepat untuk kita tidak hanya berfokus pada satu Titik saja ya? eksistensi aja nih gitu. Jadi mereka dari dunia seni mereka bisa beranjak menjadi seorang dokter, menjadi seorang pengacara, Iya. menjadi seorang presiden. Iya. Kalau kita memang basicnya udah seni ya Bang Betul, Munir, betul, apalagi betul. saya seorang Betul. guru. Memang kan sangat apa tuh berkesinambungan. Tapi ketika dia menjadi seorang dokter dan dia menjadi seorang penyanyi, berarti ada beberapa kompetensi yang dia kuasai. Itu menjadi nilai lebih dan nilai jualnya pasti lebih tinggi. Tentu di lembaga-lembaga ataupun di profesional Iya, masing-masing bergantung betul profesinya sekali. ya. Iya, benar Luar sekali. biasa ini. Luar biasa ya. Makanya macam Ririn sendiri pun bukan nggak luar biasa. Segala hal bisa dia tanggulangi. Multi Segala talented hal nggak? dia bisa dia tangani. Multi talented dia. Yang tak bisa dia tangani cuma satu. Apa Sampai saat ini. Dari tahun ke tahun Belum itu ada. aja. Oke, boleh juga nih. Sabar Bang Munir, Iya. sabar ya.
Sabar. Alhamdulillah. Nanti ada waktunya. Ada ya. waktunya, ha, Iya, ada pestanya waktunya. nanti 7 hari 7 malam ya. asal jangan ujung-ujungnya Bang Munir aja lah. Itu nanti kita bicarakan. Aduh. Itu nanti ya. Baik, kita ke Karisma Aura ya. Ini enak Iya. dipanggil Aura kali ya. Aura, biasanya Aura. dipanggil. Aura nih gimana nih memaknai bagaimana hidup sehat ala Gen Z ini seperti apa nih Aura? Menurut saya ya, hidup sehat ala Gen Z gitu. Pertama itu kita harus konsumsi ya, makanan yang bisa dibilang harus yang sehat. Karena bisa dibilang di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang sudah menyediakan fast food. Karena fast food itu bisa dibilang itu makanan yang kurang bagus ya, kurang bagus untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua itu kita sebagai generasi muda, generasi Z harus mau berolahraga. Karena kita juga harus menjaga ini ya, kesehatan kita gitu. Jadi menjaga kesehatan lewat olahraga, Iya, makanan olahraga, sehat, makanan sehat. skincare Iya, mungkin ya, skincare, bener banget. Perawatan, Ya ya. perawatan kan kelihatan kulit saya agak cerah hari ini. Iya. Skincare-nya bagus ya. Pantesan ya Ibu Rin mirip Bukan Gen ini Z. ya, lighting di studio ini ya, bukan faktor itu ya. Kalau pakai gitu nggak sehat-sehat aku. Iya. Kenapa Bukan Bang? makin ketat, makin kendor. Rusak awak jadi ya kan. Ya Allah. ya Baik, Rabbi. selain dari makanan yang sehat, kemudian juga melakukan aktivitas seperti Iya. olahraga. Betul. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong akademik kamu seperti apa nih? Yang pertama kita harus Apakah memilih. ini lingkungan juga Iya, mempengaruhi bener banget. kira-kira gitu? Kita tuh harus pandai memilih lingkungan yang positif. Kita itu jangan yang terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kalau kita terjerumus, kita itu nggak bisa temuin jati diri kita, Kak. Apalagi Iya. kan sekarang itu lingkungannya banyak yang toksik. Iya, benar gitu banget, ya kan? benar banget. Jadi harus pinter-pinter karena karena itu kayak pengaruh besar buat kita. Kalau kita terjerumus nih ke masalah yang negatif, ya kalau hal positif pasti kita nggak bakal dapet, Kak, gitu. Jadi menurut saya gitu terus. Nah ini luar biasanya. Kalau di level aku cucuku. Iya. Nah, kalau cucuku semua macam gini, macam mana nggak senangnya hati. Iya betul. Bebas dari narkoba, Iya, benar. bebas dari hal-hal yang sifatnya negatif. Mangka itu perlu dicontoh. Bagi kalian juga kawan-kawan, adik-adik generasi sekarang ini, contoh ciptakan karir-karir, karya-karya yang positif, apapun itu, tapi yang positif tentu bermanfaat bagi kedepannya. Kan tentu ini luar biasa ini. Satu lagi memang generasi seperti Aura saat ini, Kenapa? mereka banyak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, Betul. Bang. Seperti mengikuti sanggar-sanggar tari, Iya. ya kan, Bang? Kemudian public speaking. Iya, Mereka iya. mengikuti komunitas-komunitas yang memang nantinya akan menambah value mereka nih sebagai generasi muda. Itu juga memang harus kita kita war-warkan, Bang, ke generasi Z sekarang ini. War-warkan ya? War. Jadi kita memang harus kasih tahu kepada siapa aja. Asal Baik, jangan dia. war, jadinya jebuer gitu. Ajab kali ya, wah. Baik, Kak Ririn, ini kan kalau Gen Z ini kan selalu identik dengan dunia digital ya. Iya, benar. iya. Apakah sifat mereka yang introvert itu bisa mengubah mereka lebih terbuka lagi, bersosialisasi tidak hanya dengan gadget melulu, itu gimana nih sebagai pelatih? Sebenarnya itulah yang harus kita temukan jalan mereka untuk bisa mengeluarkan nih, menunjukkan kemampuan mereka. 2 tahun kita pandemik ya, Bang Iya, Munir, iya. itu yang menyebabkan memang anak-anak zaman sekarang tuh introvert. Dia lebih nyaman berada di kamar, main game, Betul. kemudian bersosialisasi dengan teman-temannya ya lewat game-game itu. Nah, kemudian zaman sekarang kita lihat pekerjaan seperti YouTuber, Iya. kan Bang, konten kreator, Iya. itu hasilnya luar biasa loh. Bahkan penghasilan yang mereka Finansialnya dapatkan, ya? finansialnya. Benar. Jadi kalau ditanya, Bang, anak-anak zaman sekarang, cita-citanya mau jadi apa? YouTuber katanya. Konten kreator, Konten gitu kreator. ya. Itu memang menjanjikan. Ada lagi yang bilang toktik ya kan? Tok-tok. Ya kan, artis tok-tok kan, Bang. Kalau kita dulu tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sekarang ada lagi. Enggak. Sekarang dibalik orang TikTok. Kayak jam pula udah tengok ya kan. Mandi-mandi lumpur dapat Iya. duit, Bang. Iya. Itulah Oh, ya kan. tapi jangan dicontoh Iya, ini jangan kita baik dicontoh, itu. benar. Wah. Yang baiknya aja. Iya, yang baiknya Ya. saja dari generasi digital itu bisa kita kelola dengan baik. Betul, Itu dia. betul.
Artinya semuanya ini kan untuk kebersamaan, untuk kemajuan generasi. Tentu bagaimana Adinda Ririn? Oh, iya, Bang. Adinda Ririn. Apa itu? Dari sisi pengawasan dalam hal untuk generasi ini, kan anak-anak generasi sekarang ini kalau memang nggak kita batasi, artinya tidak kita awasi, ini kan bisa lepas kontrol. Benar. Artinya apalagi dunia IT, medsos yang demikian terbuka, Iya. segala hal bisa Kita dapatkan. Berakses informasi. ya. ini kan bisa berbahaya bagi generasi sendiri. Tentu ini bagaimana teknisnya. Nah, ini perlu juga kepada Ririn sebagai pemandu bakatnya ini, artinya Pelatih ya. pelatih Iya. bakatnya ini ya. Kalau saya memang selalu menjaga komunikasi antara saya sebagai pelatih, kemudian orang tua Iya. dan si anak. Jadi memang komunikasi itu hal yang paling utama yang harus kita jaga. Kita orang tua zaman sekarang jangan juga terlena loh. Istilahnya jangan acuh bye-bye ya? Iya, dengan acuh bye-bye gitu. Iya. Oh, yang penting anakku di kamar dia baik-baik saja. Kita nggak tahu apa yang dia tonton, Betul. apa informasi yang dia dapatkan. Nah, sebagai orang tua kita juga harus bisa menyapa anak kita sesibuk apapun. Jadi orang tua yang memberikan waktu khusus kepada anak untuk berbincang, untuk bertanya, gimana nak kegiatan kamu hari ini? Ditambah mungkin sesekali kita boleh kok ngecek karena memang usia mereka tuh kan masih di betul. bawah ini. Labil lah Iya, istilahnya, masih kita betul. lihat Bang yang ditontonnya apa Iya, tuh iya. dari gadget gitu. Nah, dengan adanya kontrol-kontrol seperti itu, maka anak-anak seperti Aura ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu komunikasi yang paling utama, tetap itu Hasanah. Di generasi manapun ya Bang Iya, ya, iya, bukan iya, hanya terkejut Tidak aku, hanya Bapak. Gen Z ya. Cara bilang generasi mana, sampai terkejut. Oh, Aku memang suka. enak ngerti aja. Gitu. Ya, Terkejut tapi Bang itulah. Munir. Kita pesankan juga kepada pemirsa TVRI yang kami cintai, dimanapun berada. Artinya untuk kelanggengan daripada pengawasan anak. betul. Perlu head to head. Artinya head to head, hati ke hati berbicara kepada anak terbuka. Hal-hal tertentu, mana yang perlu dilarang, mana yang tidak harus dengan drastis memarahi anak sehingga anak merasa apatis, dia akan berbuat apa dan semaunya. Itu menjadi perhatian bagi kita Benar. bersama. Karena walaupun ada pelatih bakat, ada guru, tapi fungsi dan peran orang tua juga merupakan Hal utama. hal utama untuk pengembangan dan perkembangan anak. Masa depannya juga begitu. Ini luar biasa ini. Iya, iya, Bang. Macam orang tua udah. Iya, iya. Kadang kita nggak sadar ya Nggak Bang sadar ya. ya. Kita nggak sadar kalau Iya. kita itu udah jauh generasinya. Udah dekat-dekat. Janganlah Bang. Bukan dekat-dekat apa? Dekat-dekat azan Bang. Udah dekat-dekat azan. Itulah, bentar aja orang azan, bentar aja azan asar ya. Iya, udah dalam kali ya kan Belum pembahasannya. paham. Baik, Karisma, ini kamu kan salah satu contoh nih ya. Ala Gen Z nih ya, Iya. untuk hidupnya, pola hidupnya sehat, kemudian salah satu prestasi kamu juga banyak nih ya. Banyak. Boleh dong Lumayan. diceritakan kepada kita bersama nih bagaimana kamu memanage waktu kamu ya kan, dari pola makan, kemudian sehingga kamu dapat prestasi-prestasi yang bagus juga dalam kegiatan sehari-hari dalam sekolah gitu. Gimana? Menurut aku manage waktu itu hal yang paling harus kita perhatiin ya. Karena sekali kita kehilangan waktu untuk misalnya kita mau beraktivitas nih, kita mau latihan ini. Tapi karena kita mungkin keasikan main kali ya, jadi kayak tunda dulu. Itu bisa kita bilang kita menunda kesempatan. Kita menunda waktu. Jadi menurut aku cara aku memanage waktu itu aku gunain baik media sosial atau gadget aku, karena bisa dibilang gadget itu salah satu pengaruh yang bisa dibilang negatif, tapi kalau kita pandai menggunainnya itu bakal jadi hal yang positif buat Iya, kita ya. betul. Apalagi di zaman anak sekarang itu untuk menjadi vlogger itu kayaknya udah jadi keseharian mereka, karena kan Trennya udah sekarang ya seperti tren itu ya. banget ya, kayaknya kemana-mana hai guys gitu. Datang Hai, ke guys. wisata itu langsung dipromosiin ya Langsung kan? di apa mungkin yang nge-endorsein ya kali Iya, ya gitu. bener. Jadi menurut aku jangan buang waktu gitu. Kita harus pandai. Misalnya kalian itu niatnya memang habis pulang sekolah aku itu harus belajar. Nah, kalau misalnya memang lagi apa ya, mungkin udah belajar di sekolah Betul, butuh betul. istirahat, ya gunain waktu istirahat dengan baik. Jangan malah main HP terus ketiduran, akhirnya nggak jadi belajar gitu. Artinya udah tahu Sen.
manfaatkanlah waktu Waktu. sekecil apapun Benar. untuk yang positif. Benar, Nah, ini dia. itu dia. Pembelajaran ini jarang kita dapat. Kadang-kadang orang tua pun enjoy santai, sendiri ya, kelewatan waktu dia kan. Ini rawannya. Ya, itulah artinya regenerasi tadi. Macam kami pun generasi baby boomer ini. Aku geli abang bilang baby boomer gitu Iya, ya kan. artinya apa? Teringat Aku bilang aku baby anak-anak boomer yang baru ketawa. keluar. Baik, Tapi ini yang jelasnya bagi saya selaku generasi baby boomer harus tahu diri juga, jangan sempat kelewatan. Sebelum kita bicara yang lain, Iya. nah eloknya kata pantun. Seduduk batang seduduk, Cakep. jangan ditebang si batang Cakep. timun. Asik, Elok cakep. kita duduk dengarkan musik sambil minum. Oh iya. Nah, Oh, iya, iya, iya. benar. Untuk itu Ya, pemirsa, Jana. langsung saja kita saksikan Follow Band. Iya. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara, tetap bersama kami dalam tema yang sama, hidup sehat ala Gen Z ya. Jadi kita harus tahu bagaimana dan apa. Tentu pula pemirsa TVRI yang kami sayangi di rumah, kami mengajak untuk kita berinteraktif ke 0811 6100 386. Jangan ragu, hubungi kami akan menjawab bersama pakar-pakar ya, bersama ahli-ahlinya. Takkan kami berikan jawaban itu kepada orang yang nggak paham tentang ini. Itu pula ya kan. Tentu saya tetap bersama Nur Hasanah. Ada yang mau ditanya Nur Hasanah? Nampaknya Betul. udah gelisah jawabnya. Iya, udah gak sabar mau nanyain Silakan, Aura kasih ya kan. Apa lagi? Aura, ini kan kita kan ala-ala Gen Z nih Iya. ya kan? Nah, generasi Z. Nah, bagaimana sih kamu maknai kalau orang bilang kan Gen Z itu identik dengan generasi strawberry gitu ya. iya. Itu benar nggak sih alasannya karena mudah putus asa? Kamu ngerasainnya itu nggak sih? Benar. Kadang-kadang Aura itu juga pernah ngerasain yang namanya strawberry, gen Nah. strawberry. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya masuk ke gen strawberry itu kayaknya kurang positif. Karena bisa kita tahu gen strawberry itu gen yang mudah putus asa, yang misalnya dia itu udah mengalami masa kesulitannya, tapi dia nggak mau bangkit supaya berhasil jaya lagi gitu. Nyerah gitu aja kan? Baperan, misalnya mungkin mentalnya lagi nggak baik-baik aja kan, tiba dimarahin langsung down gitu. Jadi kayak udahlah aku nggak mau lagi gitu, nggak mau kayak kalau kita kan sebagai Gen Z kan kayak berlomba-lomba untuk mencari apa yang namanya prestasi, Iya, betul. mencari hal baru, ramuan baru supaya kita itu bisa jadi orang sukses. Iya, Tapi kalau mereka itu udahlah nggak apa-apa, mereka aja duluan gitu. Iya, biasa. Gitu ya. Nah, ini Kak Ririn boleh ditanggapi nih sebagai pelatih ya. Bagaimana sih menanggapi nih kalau adik-adik yang rewel-rewel nih kalau dikasih tahu nih misalnya latihan nari di sanggar tapi belum sampai nih di intinya udah nyerah duluan gitu. Apalagi yang Gimana tuh? dihadapi generasi strawberry kan. Iya, kalau Kan kegencet sedikit kan dia nggak tahan Iya, sama benar. kondisi Iya. gitu ya kan. kalau Aura generasi strawberry, kalau yang samping saya nih generasi Markisa sana. Kecut ya kan? Bukan masalah kecutnya, kalau generasi Markisa itu lengkap dia ramuannya. Apa itu? Ada rasa asin, Asik. asam-asam manis, semuanya ada. Itu Jadi membuktikan, ya. artinya kenapa membuktikan pengalaman itu banyak. Baru mau dibilang. Sebenarnya saya ini kan Bang, jenis-jenis generasi ini kan belakangan baru muncul ya. Betul, Iya. betul. Kalau kita zaman dulu nggak ada ya Nggak kan Bang? ada. Tidak ada kita mengklasifikasikan antara generasi apa milenial, Gen Z. generasi alpha, Gen Iya. Z dan lain-lain. Ini baby boom nggak ada. Kalau Jadi dulu Generasi 70-an, Enggak. 80-an ya kan? angkatan 45, angkatan apa ya? Abang aku bener. nggak tahu angkatan berapa lagi, udah ampun aku. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan Hasanah tadi, Iya. memang saya juga menemukan Betul. beberapa anak-anak didik yang seperti itu. Makanya pertama kali di sanggar kita itu Bang, yang saya kuatkan adalah mental mereka. Betul, betul. Kalau mentalnya sudah kuat, mau kita treat atau kita perlakukan seperti apapun, mereka bisa kuat. Betul. Nah, bagi yang lemah, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Kita tidak memaksakan orang untuk mau dan sama berperilaku seperti kita. Karena mereka mempunyai background, mempunyai latar belakang lingkungan, latar belakang keluarga yang berbeda.
kemungkinan itu sifat-sifat seperti itu bisa mempengaruhi lewat media sosial. Benar. Jadi media sosial itu Bang besar sekali dampaknya. Insight-nya. Iya, dampaknya. Kalau dia pintar, media sosial itu akan menjadi memberikan dampak positif pada diri anak-anak seperti Aura ini. Tapi kalau dia mencari dampak negatif dari situ, ya selesai. Maka muncullah generasi strawberry yang gampang mudah Putus menyerah, asa, ya, mudah ya, menyerah, ya. sikit-sikit menangis gitu kan, Galau-galau, apatis, galau, baperan dan lain-lain. Kalau saya sih dulu sebenarnya merasakan sedikit ya Bang, boleh ya Bang? Boleh. Boleh ya, Nah, Bang, curhat sedikit ya? banyak pun boleh, mainkan aja. Jadi kalau dulu sebenarnya ada juga perasaan, wah kulitku kok seperti ini, wah lemakku kenapa banyak. Itu normally. Pasti semua orang merasakan melewati masa-masa seperti itu. Hanya saja nih, bagaimana cara kita menanggulangi sifat-sifat seperti itu dan memberi motivasi kepada diri kita, siapapun dirimu, kau bisa muncul menjadi orang yang hebat. Karena hebat itu tidak hanya kita lahirkan dari bentuk fisik yang cantik, penampilan yang menarik, tidak. Tapi dari isi kepala kita, dari pembawaan kita, cara berbicara kita, orang bisa menilai. Inilah luar biasanya. Jangan kekurangan yang ada dalam diri kita lalu membuat kita drop, tapi upayakan dia menjadi kelebihan. Benar. Melalui mindset Iya. dan cara kita berpikir. Benar. Ini seneng kali ya. Luar biasa. Bang, ada orang goceng Bang. TF aja lah, TF gitu ya. Waduh ampun kali ya. Baik. Tapi yang jelasnya Rin ini luar biasa. Karena kenapa macam kalau aku bilang adikku nggak cocok. Enggak. Aku Cucu, bilang Bang. anakku, cucuku. Artinya kenapa? Ini luar biasa. Karena kenapa? Apalagi dapat informasi dalam ajang pencarian bakat juga merupakan nominasi terbaik juga ya. Iya, Artinya kita nggak sebutkan apa itu, tapi mereka udah tergabung dalam satu grup Iya. yang Girl ini, band, ini. girl band. Jadi Dan bagi kami tentunya dulu itu juga pilihan dari berbagai daerah ya. Iya. Dari Iya. beberapa kota besar, Kota besar yang luar ada di biasa. Indonesia. Ya, Mereka mudah-mudahan- dikumpulkan menjadi Ya. sebuah girl band dan Bang. Dan itu keutamaan Aura? Kenapa dia bisa terlirik tuh? Dari beribu orang yang mengikuti Salah satu ajang. klasifikasinya adalah dari generasinya sendiri Iya, ya. benar. Gen Z-nya ya, sesuai tema kita ini luar biasa ini sekali. luar biasa, artinya kenapa? Yang hal-hal seperti inilah yang perlu dikembangkan Iya. Iya. untuk kedepannya menjadi hal yang luar biasa pula, menghasilkan poin-poin, kredit poin ataupun katakanlah reward yang sangat baik kepada Dan mereka. bisa menjadi motivasi juga nih. Betul. Bisa kita tunjukkan kepada generasi-generasi Aura bahwa anak seusia dia bisa berprestasi, Bang. Ya, artinya selain motivasi kita mintakan juga menjadi motivator. Iya, benar. Di situ dia kan. Jadi Jangan teman-teman motivasi sebaya aja gitu ya. kan gitu. Untuk teman-teman sebaya, benar. Ya, Nah, betul. untuk menemukan potensi ataupun bakat seperti itu kan lingkungan kamu juga berpengaruh Iya, ya tentunya. berpengaruh. Itu cara kamu gimana sih untuk menempatkan diri di posisi itu? Mungkin ini informasi juga bagi teman-teman di rumah Iya. ya, Iya. yang mungkin masih bingung nih terhadap passion tersendiri. Boleh nih, gimana caranya? Aura? Ya, khususnya buat kita ya Gen Z. Kitanya ke sini aja. Oh iya. Kesannya Oke, enggak ya? Oh ya, oke. Ini enggak ya? Oh Kita ini. Oke, aku punya pikir. Oke, silakan Aura. Khususnya untuk para Gen Z ya, mungkin bersosialisasi itu butuh waktu yang butuh waktu yang banyak ya. Betul. Apalagi untuk orang yang introvert, ya introvert Sulit ya, ya. sulit itu bakal sulit banget. Tapi coba kalau misalnya nih kalian ketemu lingkungan yang menurut kalian positif tapi masih belum Nyaman. belum nyaman. Kalian tuh bisa pindah ke lingkungan yang lain. Kalian cari orang-orang yang mampu memengaruhi kalian supaya jadi orang yang berpotensi. Nah, apalagi saya kan ini juga tipe orang yang bukan pemilih tapi benar-benar melihat yang mana sih teman-teman saya yang bisa mendukung saya gitu. Meskipun kita nantinya jadi saingan, tapi teman itu pasti mendukung, mau baik di belakang panggung ataupun di depan panggung gitu ya Kak. Jadi
teman itu berpengaruh besar, apalagi juga dari dukungan orang tua. Orang tua juga harus wajib mendukung anaknya supaya anaknya itu semangat. Artinya orang tua aku ini pengen aku jadi seperti ini. Jadi artinya aku harus bisa jadi seperti ini dan aku harus cari tahu nih tempat mana yang cocok untuk aku berpotensi, tempat mana yang cocok buat nama aku itu lebih baik lagi biar dikenal banyak orang. Nah, guru mana yang mampu membawa aku untuk maju ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin disenangi banyak orang. Contohnya Bu Ririn. Bu Ririn, Iya, Bang. Bu Ririn. Iya. Nggak usah dipromosikan. Iya. Iya, nggak ada uang goceng bang. Baik, nah sejauh ini kamu untuk menemukan lingkungan ini apakah memang pertama kali sudah ketemu sama lingkungan yang benar-benar terbaik atau sebelumnya kamu juga punya pengalaman punya lingkungan yang tidak sesuai nih sama kriteria passion kamu? Iya, pasti. Dulu Aura itu nemuin lingkungan yang buruk ya, bisa dibilang ya toxic teman-temannya. banget. Di situ Aura itu masih yang kayak udah nggak apa-apa, mungkin memang cara pertemanan mereka itu seperti itu ya kan Kak. Nah, ada satu hal yang aku ingat di dalam diri aku itu bisa terpengaruh dan bisa mempengaruhi orang lain. Kalau aku masuk ke lingkungan yang toxic ini, aku bisa terpengaruh menjadi toxic dan aku bisa mempengaruhi orang jadi toxic juga. Nah, kalau aku masuk di lingkungan yang positif, yang baik orangnya, yang berpotensi, yang mengajak aku untuk ayo ini kamu bisa ini, kamu bisa ini. Jadi aku itu pun ikut terpengaruh mereka dan aku bisa mempengaruhi orang yang misalnya mau berteman ke aku kan. Jadi aku juga ikuti mereka itu mengasih apa ya ide-ide yang bagus. Iya, jadi kan seneng gak sih Kak kalau kita itu di lingkungan yang orang-orang berprestasi, orang-orang yang mampu ini, misalnya dia pinter nyanyi, teman aku pinter ngedance, teman aku pinter Malah kita jadi berpuisi. sharing-sharing Iya, ya. jadi sharing. Jadi bisa aja yang akunya tadi nggak bisa dance, aku bisa dance. Yang tadinya aku bisa nyanyi, aku bisa ngajari teman aku nyanyi. Kan itu apa ya Kak, hal-hal yang kayak disenangi orang, banyak orang mau. Mungkin juga para Gen Z sekarang susah untuk keluar dari lingkungan toksik ya. Bisa dibilang udah mau mendekati Gen Strawberry. Buat para Gen Z, ayo keluar dari zona itu, meskipun ya temen yang toksik itu tadi baik ke kalian tapi kurang ngasih potensi-potensi yang kalian mau, apa yang hal-hal positif kalian mau, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa nggak apa-apa untuk nggak ditinggalin, tapi sedikit menjauh dan mencari lingkungan, mungkin mendekati lingkungan yang bisa dibilang lebih baik, Positif, lebih ya. positif lagi gitu. Ajab awak. Jadi luar Tengok biasa. Mana kau dapat? Tanya lah sama Itu kau. dia bang, ku ajarin ya Anak Bang siapa Jaka. dia ini? Aku bingung jadinya. Aku pun bingung bang, padahal tadi waktu briefing nggak ada aku suruh kayak gitu. Nah, dalam arti Kurasa kata, makannya ini pepaya kurasa. nah mereka bisa memang mengeluarkan ide, narasi mereka secara Spontan. Nah, Iya. sebenarnya itu yang harus kita temukan di generasi Potensinya, di Gen Z ini. Karena kebanyakan bang, murid-muridku sendiri, mereka takut. Mereka takut untuk memberikan ide, menjawab pertanyaan. Padahal dia tahu mungkin yang dibilangnya itu benar. Tapi kenapa kok nggak jawab? Takut, Bu. Padahal dia Kenapa tahu takut? ya. Padahal dia tahu. Nah, ketakutan itulah kenapa Yang takut salah. yang tidak boleh dilakukan. Lebih bagus kita menciptakan sesuatu yang salah, Salah, untuk untuk perbaikan. mencari, benar. Untuk Kan mencari gitu. yang benar seperti Iya, apa. betul. Tapi yang nggak sedap tadi murid-muridku. Di sekolah, Bang. Iya. Iya. Tapi yang jelasnya begini. Satu pemahaman bagi siapa aja, terutama bagi adik-adik, bagi saudara-saudaraku yang namanya disabilitas, jangan minder, jangan berjuang. Kekurangan bukan berarti bukan suatu Hambatan. hal yang hambatan, tapi menjadikan kelebihan untuk kita bisa menciptakan sesuatu Sesuatu yang yang terbaik. Cakep. Jadi kalau like katakan like tetak si batang keranji, Cakep. biar acara ini lebih baik, elok kita dengarkan musik sambil bernyanyi. Oke, silakan. Silakan Follow lah. band. Ya, tetap bersama kami di Markombur dalam tema yang sama, yaitu hidup sehat ala Gen Z. Gen Z. Tentu banyak hal yang mau ditanyakan. Tadi sudah kita berbicara panjang lebar, tentu ada hal yang istimewa
Tapi yang jelasnya hari ini, kulihat Nur Hasana tadi kenapa agak melamun gitu? Apa masalah? Melamun. Ah. Karena saya bingung ini. Dia kan tadi katanya banyak prestasinya kan. Iya. Tapi nggak spill. Nanti katanya mau tampilin apa sih kira-kira? Ah, iya. Nah, Tapi prestasinya kita banyak. tanya dulu, pada saat ajang pencarian bakat ya, Iya, bakat bakat. pula. Ajang pencarian bakat, Iya. kan ini dikumpulkan dari berbagai provinsi. Iya. Sebagai apa? Vokalis Gitaris, kah? vokalis, atau Vokalis pianis, girl atau band. drummer? Vokalis girl band tapi sambil dance. Iya. Wow, Ya, sambil jadi ngedance ya. sama kayak zaman aku muda dulu, Bang. Waktu Turunan aku berarti seusia ya? Turunan Turunannya ya. ya? Gitulah, nyanyi sambil nari itu, Bang. Bukan, cara kau cakap itu bikin tensiku mendidih. Macam aku muda dulu, Bang. Ya Sekarang kan Allah, masih ya muda Rabbi. kan Masih muda ya, Sana? Iya, iya, Masih muda. Ya Allah. Jalan-jalan ke Brastagi. Ah. Singgah sebentar membeli nanas. Iya. Cakep. Aku lihat abang hari ini, sangat tampan sekali. Pasti karena ada aku, ya kan bang, yang panas. Kalau diremas batang diremas, Masya. jangan diremas si batang jati. Cakep. Walaupun kau yang panas, takkan melekat di dalam hati. Kak Hancur Risma pokoknya. emang kayak gitu Nggak ya kapan kan? turunnya, aku bilang, hancur, Kalau Bang. pembahasan beda generasi emang kayak gitu. Iya. Bang. Jadi Ya. itulah dia. Artinya kenapa? Kita harus bisa beradaptasi. Kira. Tapi tujuannya jangan memanfaatkan beradaptasi itu untuk artinya Kebermanfaatan diri hal-hal yang sendiri ya. negatif. Harus hal yang positif. Kalau level anak, ya kita anggap anak. Iya. Cucu-cucu. Kalau adik-adik, jangan terpikir hal-hal yang negatif. Nah, kalau udah mulai negatif pula, udah Harus lain kita cerita. luruskan lagi ya, kembali. Bang. Perlu juga saling ingat mengingatkan. Iya. Nah, tentu di dalam perjalanan ini ada yang tak kutanya, Rin. Iya. Atau kapan tadi ya bang? Rin. Oh, Nah, tapi aku. kupandang juga deh ke Oh sana. iya, biar agak manis mana ke sana dulu baru ke aku. Gitu deh ya. Artinya biar jangan apa. Tentu Apa ada tuh yang bang? kutanya. Iya. Mekanisme, cara, pola, dan sistem melatih anak-anak. Ini kan kalau anak-anak ini kadang-kadang tadi udah ditanyakan Nur Hasana juga, tapi ada hal yang menggelitik di pikiran. 1000 anak-anak berbeda pula cara melatih satu orang. Iya. Karena masing-masing pola pikirnya berbeda-beda. Iya. Untuk menentukan satu persepsi ini, bagaimana teknis dan ramuan yang kau buat biar supaya mereka dapat. Pak. Karena ingat ya, melatih seseorang itu 5 menit pertama itu merupakan kunci. Iya. Kalau dia tertarik di 5 menit pertama, akan tertariklah dia terus. Tapi kalau 5 menit pertama tak tertarik, besok nggak datang lagi. Iya benar. Betul ya? Benar, Hah. benar. Iya, silakan, Betul yang Kak Ririn. abang bilang. Jadi teknik yang saya gunakan itu sama seperti ketika kita mencampur kopi dengan susu. Iya, racikannya ya. Iya, racikannya. Saya menggabungkan kopi dengan susu, kemudian saya kocok. Saya aduk, saya kocok. Saya aduk. Ya, istilah sehingga- Medan dikocok lah iya, pula. Iya, betul. Itu bahasa Medan. Iya. Jadi dikocok sampai rata, sehingga semuanya mendapatkan rasa manis, rasa asik, ya kan? Itu dia bang. Sama seperti saya melatih anak-anak ini. Saya tidak membedakan mana yang sudah pinter sama yang baru. Saya tetap campurkan di sesi latihan pertama. Jadi hal itu memberikan motivasi kepada anak-anak yang baru nih, yang baru bergabung. Oh ternyata aku bisa seperti abang ini. Ternyata abang ini bisa sukses atau kakak ini bisa sukses diawali sama seperti aku yang tidak tahu apa-apa. Maka proses penggabungan, pencampuran mereka itulah menjadi proses awal yang saya gunakan bang. Agar semua anak-anak didik yang ada di sanggar memang mendapatkan ilmu yang sama. Tidak dibedakan sama sekali. Setelah kita masuk proses pertama, kita break, baru kita masuk klasifikasi anak tuh. Dia mau lomba apa? Mau lomba baca puisi kah? Mau lomba dai kah? Mau lomba storytelling kah? Jadi di bagian kedua, di tahap kedua, baru saya pecah lagi. Setelah mereka sama-sama melihat tuh, karena mereka kan punya fans nih, masing-masing punya, aku lihat Kak Aura latihan, keren kali ya Bu, Kak Aura itu. Bisa nggak aku suatu saat seperti Kak Aura? Ternyata ketika mereka melewati masa-masa latihan, mengikuti perlombaan Bang, bisa.
Itu dia kuncinya. Nah, keluar innernya ya. Innernya Wah, langsung luar biasa. Langsung ya. Nggak nyangka ya. Innernya. Jadi Gemes kan, ya. jadi kan Hasanah memang Abang Da kita ini salah satu guru saya juga. Oke. mulai. Guru Iya. saya dalam hal Dalam hal? ini pentas manggung. Entertain Jadi Bang juga ya? Munir ini lama kami bersama dari satu kota ke kota lain. Iya. Ya kan kita Berkeliling. lomba ya Bang sama-sama. Dari satu negara Ke negara lain. Masya Allah. Kami Iya, bersama bercanda, kadang berkelahi. Iya. Saya pernah marah sama Bang Munir. Saya, iya kan Bang? Iya, Ingat Abang iya, kan? Tahun iya. berapa tuh kita mau berangkat? Lupa mau ke Kurasa- Jakarta atau mau ke Bandung? Iya gitu. betul, tapi Iya kan? belum nggak sampai tahun zaman batu. Iya, itu nggak ya. zaman batu. Iya benar. Dan itulah kami sudah menemukan resepnya. Bagaimana ketika Bang Munir saya yang jadi ketua pemimpin Timnya. pertunjukan, saya memperlakukan Bang Munir seperti anggota. Profesional ya. Profesional. Artinya begitu. Harus. Kalau kita mau maju, posisi kita harus tahu. Iya. Pada saat seseorang diperintahkan, diberi tanggung jawab untuk memimpin, itulah pimpinan kita. Iya, benar. Jangan merasa, oh aku yang tua di Iya. sini. Nah, itu nggak boleh. Nah, di situ kadang-kadang harus menjadi satu suri toladan bagi seluruhnya kalau ingin maju ke depan. Iya. Kita jangan pandang orangnya muda, selama dia pimpinan, kita harus patuhi. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bang Munir. Saya juga Waduh. terima kasih, Iya. Dek, atas Kita segala seperti sesuatunya. dalam acara tali kasih Iya. ya Bang. Ya Allah, ya Rabbi. Lanjutlah Hasanah. Untung nggak minta maaf-maafan, udah kayak lebaran. Udah mau juga lebaran kita ya kan? Ah. Baru tahun baru kemarin, Iya, bukan iya, lembaran iya. baru, Iya, ceritanya iya, gitu. Ah, lembaran baru, tahun yang baru. Harapan Cuman baru. Belum ada pendamping yang baru. Ya kita doakan, Insya Allah, Allah. nggak sampai akhir tahun ini. Amin kita ya doakan Allah. Bang, ada pendamping. janganlah acara live di TV pun status aku abang ungkit Bukan, Bang. masalah begini, Dek. Biar supaya ada gitu cepat. Kita kan nggak tahu nih Iya, yang mana nonton, mana tahu ada yang tertarik Iya. kan. Lain waktu saya diundang untuk acara Spesial pencarian ya. jodoh. Ya bang, nanti ya. Bang Munir kok bahagia kali. Ya. Bang Munir kok bahagia kali, mau ikut juga, join juga. Enggak lah. Ya Allah. Politik. Tapi ada cucuku ini jadi bingung apa Iya. ini. Tapi kan kita udah pengen kali nih menyaksikan nih. Boleh nggak kira-kira Bang Munir? Ya, artinya Iya. begini, tak ada salahnya karena tadi udah dibilang vokalis, merangkap dancer. Iya, kita coba lah ya Kita kan. coba lah pula dengar Boleh nggak vokalis sih ya. Karisma Aura kasih? Boleh. Boleh ya. Tapi sebentar dulu, sebentar dulu. Karena kenapa? Kita juga ingin tanya sebelum kita kepada Iya. melihat kepiawaian dia, kan gitu. Saya mau tanya satu hal, kan di dalam genre, ya artinya generasi kepada teman-teman ini, apakah rekan-rekan si Aura ada merasa katakanlah, oh Aura, ya, Asik dia aja pun. nah dia aja, yang lain. Kan ada rasa iri. Ada. Nah, coba. Mungkin yang maksud aku manggil apa ya? Atu aja lagi lah. Atau ya, ya mungkin maksud Atuk yang kayak ih kok aura-aura terus sih yang Iya. ini gitu. Itu bukan di aura, itu pertama di kawan aura, tapi Iya. menurut kita itu mungkin dia dilihat punya potensi yang lebih tinggi mungkin ya. Nah di situ kita terus kayak kita mungkin kayak gini kayak kenapa ya dia terus apa gunanya grup ini tuh dibentuk kalau cuman dia. Ternyata setelah itu kita mulai kayak nunjukin potensi kita, baik kita dalam dance, nyanyi, mungkin juga orang yang di sana ngeliat, oh ini anak juga berpotensi, ternyata segrup juga berpotensi ya. Nah itu yang kita butuh, lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, saling membangun, ya. dan yang si ini juga kayak, yang teman kita yang satu ini juga kayak, ih kakak boleh nggak rame-rame gitu. Nah kita juga butuh teman seperti itu, nggak mau yang sendiri-sendiri aja. Nah, dari situ itulah gunanya bersosialisasi ya, mungkin sama bisa dibilang Orang-orang yang lebih tua, orang yang lebih tua, bisa mungkin belajar. orang-orang yang mengajak kita untuk
mungkin di shoot gitu ya, di syuting kan sebelum apa itu pasti di syuting dulu gitu. Casting dulu. Di casting dulu itu kita harus bersosialisasi dengan baik karena itulah tujuan kita di situ kan, untuk mengenalkan siapa sih jati diri kita ini sebenarnya. Baik. Nah gitu. Kuncinya berarti komunikasi. Komunikasi. Ya. Hubungan juga kalau nggak ada komunikasi bakalan ambruk ya. Bakalan Benar. putus di tengah jalan kalau Iya. komunikasi nggak bagus itu. Nah, itu juga yang menjadi pembahasan pada hari ini. Ini hal yang luar biasa. Artinya karena memberikan contoh kepada kawan-kawan, nggak boleh minder, nggak Iya. boleh. Karena tanpa ada kawan kita, keutuhan satu kelompok ini tidak akan ada. Iya. Kan itu ya. Iya. Bukan seorang individu yang membuat utuhnya kelompok ini, tapi secara kebersamaan itulah yang menjadi utuhnya Iya. kelompok. Ya Benar mungkin sekali. ada juga di teman Gen Z kita yang merasakan ada teman yang mungkin kok kamu terus sih Iya. gitu kan. Iri, ya bakalan iri, iri tuh, temennya iri. Mungkin yang dipilih itu juga merasakan ini kenapa teman-temanku pada kelihatan iri. Iya. Nah, seharusnya kita bukan malah Manas-manasin. manas-manasin ya. Memprovokatori Iya, memprovokator. atau memprovokasi. Atau kayak mau jadi center. Iya. Pokoknya aku kalau kalian mah ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita harus kayak gimana cara kita untuk Hebat bersama. hebat bersama, Iya. sukses Maju bersama, bersama. maju bersama. Malah jadi berkolaborasi Iya, ya kan? benar sekali gitu. Nah, Itu inilah dia. intinya. Itulah dia namanya Markombur. Semuanya dibicarakan secara bersama. Iya. Sebenarnya kita juga ingin bersama dengan pemirsa. Tapi sampai saat ini kita buka line juga pemirsa. Tentu pula di dalam kebersamaan ini, dalam generasi yang 3 generasi ini, kita tidak boleh beda-bedakan. Benar. Nah, artinya tidak boleh juga minder, tidak boleh ada merasa dikecilkan, bukan berarti sama juga merasa dibesarkan, tapi sama-sama kebersamaan ini Iya, untuk belajar. utuh acara ini. Itu dia. Baik. Nah, Nah, mungkin dari jadi, Kak Ririn sendiri nih, Kak harapan Ririn kedepannya sebagai seperti apa? Iya, kalau saya harapannya untuk generasi apapun itu Bang, kita harus tetap kreatif, produktif, komunikatif, dan disiplin. Karena 4 poin ya, iya, 4 poin ya. Iya, itu dia. 4 poin itulah yang akan bisa menunjukkan kemampuan kita sebagai manusia seutuhnya dan bisa dihargai oleh orang lain. Iya. Itu dia. Itulah Luar dia biasa ya. sebagai akhir daripada bincang-bincang kita. Iya. Sebagaimana tadi Yang sudah dijanjikan ya. alur dah. Iya. Nah, kita mau dengar vokalnya gimana? Boleh, boleh ya, boleh prepare dulu Aura. Yang Aura yang mana? Oh, aura ya. Aura kasih ya. Ya Allah, ya Rabbi, ampun kali aku. Ini auroran. Aura-auran, Iya. aurora. Aurora. Untuk Baik, itu silakan kita di dengarkan. Aura, Oh, silakan. silakan. Nah, kita beri aplaus buat Karisma Aura. Aura Kasiwaru ya. Ya. Kita persilakan. Yang jelasnya tentu satu hal bersama. Dibelah batang dibelah, jangan dibelah si batang di hati. Walaupun Asik. kita berpisah, tapi tidak berpisah di dalam hati. Tetap Baik. bersama channel TVRI. Persembahan terakhir